Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan-jagoanku dimanapun kalian berada yang sedang weekend ya, sedang prepare mau ngadain acara. Luar biasa sekali, semoga saja kesejukan hari ini karena Tuhan hari ini memberikan suasana yang agak adem, mendung, gerimis. Semoga saja membuat hati kita juga selalu adem. Terima kasih yang sudah subscribe, yang masih belum lanjutkan saja nontonnya karena memang channel ini spesial buat dakwah ala Master B, bukan wahana untuk mencari duit. Siapa tahu kalau ada yang tema bermanfaat silahkan dibagikan pada sahabat dan kerabat. Jagoanku yang luar biasa, tema yang akan kita bahas di sore hari ini adalah koreksi diri. Ya, koreksi diri. Koreksi itu biasanya kosakata yang kita pakai itu kalau ujian, maka guru-guru akan mengkoreksi hasil kerjaan siswanya. Dalam koreksian sudah jelas yang dicari salahnya. Jadi dikoreksi sedetail mungkin, bahkan ada yang ngoreksinya super detail, nyari salahnya itu sampai peletakan tanda baca, penulisan huruf besar, penempatan subjek dan predikat, macem-macem pokoknya. Pokoknya wahana koreksi adalah wahana untuk menemukan kesalahan siswanya. Jagoanku yang luar biasa, Cote Pak B hari ini akan berfokus pada koreksi diri. Koreksi tadi sudah berhubungan dengan kesalahan yang kita punya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan lalu kita menemukan, itu adalah hasil dari sebuah koreksi. Jadi kalau kita tidak menemukan kesalahan berarti koreksinya tidak benar. Ngomong-ngomong tentang menemukan sebuah kesalahan, maka sesuatu yang paling pas adalah menemukan kesalahan diri. Jagoanku yang luar biasa, banyak di antara kita yang susah untuk menemukan kesalahan diri ya. Di antara kita lebih mudah menemukan kesalahan yang lain. So, jagoanku yang luar biasa, yang keren. Manusia-manusia hebat adalah manusia yang mampu menemukan kesalahan-kesalahan sendiri dengan tujuan untuk mengkoreksi dirinya supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Karena kalau kita melakukan kesalahan dan membuat orang lain menjadi disappointed, kecewa, itu cukup fatal. Karena Tuhan baru memberikan ampunannya, baru memberikan maafnya kepada kita ketika yang kita kecewakan memberikan maaf kepada kita. Fatal dong. Makanya Pak B sedih apabila ada di antara kita yang lebih fokus untuk mencari salah orang tetapi mengabaikan pencarian salah diri. Merasa diri tidak pernah salah, merasa diri sudah senior, merasa diri titisan orang suci, merasa diri gelarnya sudah luar biasa tinggi sehingga baginya tidak ada salah. Sehingga yang salah dipastikan yang lain, yang tidak punya gelar suci, yang gelarnya tidak tinggi, yang ekonominya tidak kuat, pasti merekalah yang salah. So, jagoanku, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pribadi yang damai, yang keren ketika masih banyak hati-hati yang lain yang kita kecewakan. Mengecewakan orang itu sangat mudah loh. Contoh for example begini. Saya kan sertifikasi ya. Sertifikasi
jatuhnya di lembaga tempat saya ngajar ini. Jadi saya dikirim oleh lembaga, lalu saya ditempatkan di situ dan sertifikasi turun. Sertifikasi kan kita harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu, itu aturan dari pemerintah begitu. Lalu tiba-tiba ada guru lain yang datang. Dia sertifikasi dari sekolah lain. Karena ngikut suaminya pindah ke kota saya, jadi akhirnya dia ngelamar dan salah satunya ngelamar ke tempat kerja saya, dan entah bagaimana ceritanya dia diterima, sehingga sertifikasinya juga dipindahkan ke sekolah saya. Dia bahagia, dia bersyukur pada Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu. Karena kebetulan dengan berpindahnya sertifikasi itu dia tetap mendapat tunjangan dari pemerintah dan sertifikatnya tidak hilang. Dia menganggap dia dapat rezeki. Dia lupa bahwa masuknya dia mengusik jam belajar saya. Sehingga jam saya menjadi kacau karena kehadirannya. Bagaimana mungkin saya yang biasanya hidup jadi tenang-tenang, damai dan sebagainya, hari ini jadi kacau karena jamnya kedatangan dia. Trek kan hatinya. Dia sudah mengganggu pendapatanku. Apakah dia ngerti hal itu? Nggak ngerti. Dia bersyukur, dia bilang ini rezeki Tuhan, dia bilang ini adalah anugerah Tuhan, sehingga dia senyum-senyum saja. Padahal senyumnya membuat hati ada yang kecewa, ada hati lain yang merasa tersakiti. Mudah toh menyakiti hati itu, tidak perlu berkata-kata, tidak perlu berekspresi sadis, tidak perlu tunjuk tangan kiri, meludah dan sebagainya, tapi sudah membuat orang kecewa. Bagaimana mungkin hidup kita jadi berkah ketika senyum yang kita dapatkan membuat ada hati yang terluka? Jagoanku yang luar biasa, itulah mengapa berhati-hatilah dalam hidup, manajemenlah hatimu, bikinlah hatimu menjadi hati yang mendamaikan sesama. Makanya koreksi diri jauh lebih penting daripada kita mengkoreksi orang. Hasil koreksian akan membuat kita menjadi pribadi yang hebat. Dan pribadi yang hebat berpotensi untuk dicontoh oleh pribadi-pribadi yang lainnya. Banyak orang yang gampang memberi contoh, tapi dia tidak bisa menjadi contoh, menjadi manusia hebat. Dimulai dari hari ini, daripada kita sibuk mengkoreksi orang, daripada kita sibuk mencari salah orang, dengan semangat November, lusa kan sudah tanggal 1 ya. Dengan semangat November, kita awali dengan mengkoreksi diri kita supaya kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang kelak akan menjadi tauladan, yang akan dijadikan acuan, contoh bagi sesama. Dan itulah pribadi yang luar biasa. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian. Sukses selalu dan selamat mengkoreksi diri. Assalamualaikum.